Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'i wa sallim tasliman katsira. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, sholawat ma'assalam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketiga kalinya, saya ucapkan selamat pagi anak-anakku sekalian di peserta pelaksanaan Matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah kelas 7 MTS Miftahun Najah tahun ajaran 2021-2022. Sebelumnya saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang materi tata krama. Terlebih dahulu saya akan mengenalkan kepada anak-anakku sekalian, karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalan antara siswa dengan guru itu juga salah satu cabang dari tata krama. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Syifa Usudur. Saya mengajar di MTS, yaitu Mapel Al-Quran. Mengenai tentang tata krama. Tata krama adalah adat kebiasaan sopan santun yang telah menjadi bagian dari hidup. Suatu misal, pada waktu kita masih kanak-kanak, orang tua kita selalu mengajarkan dan melatih kita ketika kita mau mengaji. Memegang Al-Quran, kita harus terlebih dahulu harus mempunyai air wudhu atau bersuci. Dan ketika kita membawa Al-Quran juga harus tangan kanan dan diangkat lebih tinggi, karena Al-Quran adalah pedoman hidup manusia atau dengan kata lain kitab suci. Suatu misal, jika kita dikasih atas pemberian orang lain, maka kita harus mengucapkan dengan rasa terima kasih, mengucapkan matur suwun, diterima dengan tangan kanan. Orang tua kita, guru-guru kita sering melatih cara makan, cara minum, menyapa, cara berpakaian, menghormati antar sesama. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang semula dari diri kita atau dari lingkungan terbatas akan bisa merambat ke lingkungan yang lebih luas. Jadi, kesimpulan tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, tata krama terdiri atas dua lafaz atau dua kata. Kata yang pertama yaitu tata, yang nomor dua krama, digabungkan menjadi tata krama. Tata berarti adat atau kebiasaan, aturan, norma. Sedangkan krama yaitu sopan santun, kelakuan, tindakan, atau perbuatan. Tata krama adalah kebiasaan sopan santun dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Kita sering menjumpai manusia yang mempunyai model atau tipe.
Tipe yang pertama kita gambarkan seperti buah kedondong, halus kulitnya, akan tetapi bijinya kasar. Dalam artian orang yang mempunyai penampilan menarik, anggun dalam berpakaian, cara berbicara, cara makan, cara minum, dan cara berjalan. Namun penampilan itu hanyalah polesan luar saja. Ternyata dalam hatinya dikuasai oleh sifat-sifat yang tercela. Suka dendam, iri hati, suka menyakiti antar sesama. Dan ada juga tipe seperti buah durian, kasar, tajam kulitnya, akan tetapi buah durian itu sangat enak. Dalam artian penampilan kasar, tidak menarik, namun hatinya rendah diri, sopan santun, suka memaafkan orang lain, suka menolong, dan lain-lainnya. Kesimpulan dari iktibar atau dari gambaran dua buah tadi, yaitu menyimpulkan yang paling terpenting dalam usulul fikih, adz-dzahiru yadullu alal batin, yaitu luarnya itu kita tunjukkan yang lebih bagus, dalamnya juga seperti itu. Dalam artian luar menunjukkan dalam. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, tata krama terhadap guru, yaitu memberi kita atau mengucapkan kita salam, berjabat tangan, sopan santun, atau taat kepada guru ketika kita diperintah. Tata krama cara berpenampilan, cara menggunakan pakaian. Kalau kita seragam sekolah, pakaian seragam itu harus kita masukkan, harus dikasih sabuk atau ikat pinggang, memakai dasi. Kalau laki-laki harus memakai songkok, atau dengan kata lain dilarang kasfur rosi, dilarang tidak memakai kopiah. Cara berjalan itu ada norma atau ada aturan-aturan. Jika jalan itu sempit, maka kita harus berjalan satu-satu. Jalan itu agak besar, maka dua, tidak boleh dari dua. Kalau cara berjalan tidak boleh ramai atau ngobrol bersuara keras. Tata cara makan yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Satu, yaitu kita harus duduk. Ketika kita mau makan makanan tadi, kita harus membaca basmalah atau berdoa. Jika di samping kita itu ada teman, maka kita harus kasih, kita tawarkan mau atau tidak. Cara makan kita tidak boleh berbicara, harus dikenyah atau harus tidak bersuara. Tata cara menggunakan fasilitas umum. Ketika kita buang sampah, itu harus pada tempatnya. Jaga kebersihan baik di dalam kelas maupun di halaman sekolahan. Cara masuk ke dalam lingkungan sekolahan. Di luar sekolahan itu ada tulisan kalau masuk sepeda harus kita tuntun. Harus kalau naik sepeda motor, naik motor tidak boleh kita naiki
akan tetapi kita matikan, kita tuntun, ditempatkan di tempat parkir yang sudah disediakan. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada anak-anakku sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.